Nama saya M. Zaki Alfarisi, gelar saya STRT-MT. Saat ini saya di bidang BIM PT Jakarta Propertindo. Ya, lebih ke BIM spesialis yang lagi rame lah saat ini gitu. Saya di Politeknik Negeri Bandung, karena saya adalah diploma 4, jadi gelarnya adalah Sarjana Terapan Teknik, di mana kita itu dipersiapkan untuk langsung bekerja setelah lulus, makanya disebutnya sarjana terapan gitu, makanya gelarnya STRT-MT. STRT-nya itu diploma 4 dan S2-nya MT Magister Teknik. Nah, itu biasanya Politeknik tuh yang ngeluarin sarjana terapan teknik. Sekarang semua gelarnya yang Politeknik itu STRT. Kalau spesialisasinya saya di teknik perawatan dan perbaikan gedung, jadi di diploma 4 Polban itu ada perawatan dan perbaikan gedung, di mana fokusnya adalah bagaimana after konstruksinya, gimana kita melihat suatu bangunan itu secara life cycle asetnya utuh kayak gitu. Gitu juga dengan S2 saya juga masih inline dengan diploma 4-nya. Kita melihat secara forensiknya, spesialisasinya di forensic engineer gitu, forensic teknik sipil engineer-nya. Jadi ketika ada bagian-bagian dari aset yang mengalami kerusakan atau perlu perawatan yang khusus, maka diperlukan namanya forensic engineer gitu. Saya di BIM spesialis dari 2019 sampai 2025, berarti kurang lebih sekitar 6 tahun ya. Kurang lebih semuanya di bidang BIM sih. Jadi bidang BIM saya cukup dalam. Cuma di Cakpro ini udah 4 tahunan. Awalnya saya di BIM ini juga sempat bertanya gitu, apakah benar owner itu butuh BIM? Karena project owner bukan kontraktor, bukan juga sebagai konsultan, tapi di refernya adalah terhadap ISO implementasi. Jadi memang butuh dari awal owner juga mengetahui BIM-nya yang dibutuhnya kayak gimana. Jadi dari 4 tahun, awal tahun saya menjajaki ISO standarnya, implementasi idealnya seperti apa di holdingnya. Baru sampai saat ini saya di project untuk mempelajari mengimplementasikan BIM-nya seperti apa yang ideal. Ya, jadi karena basic saya adalah di diploma 4, pengalaman saya juga dari awal udah BIM sih Mbak. Jujur awal BIM itu adalah hal yang baru. Di 2019 saya langsung terjun di bidang BIM di perusahaan kontraktor. Di situ saya juga belum tahu spesifik apa itu BIM. Saya mempelajari dulu softwarenya karena memang cukup sulit untuk mencari tahu apa itu BIM gitu, sampai akhirnya sampai saat ini relevansinya adalah ketika saya belajar di bagaimana merawat aset, bagaimana memaintain aset, dan juga bagaimana kita memitigasi aset tersebut. Kita punya preventive maintenance dan lain sebagainya, itu dipelajari di diploma 4 saya, spesialisasi itu. Nah, maka di saat ini ketika saya melihat BIM, itu secara keseluruhan memang dipelajari life cycle asetnya, dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan operation and maintenance. Nah, relevansinya adalah ketika saya tahu bahwa operation and maintenance-nya seperti apa ketika di diploma 4. Nah, sekarang saat ini di BIM itu kita sudah melihat di situ kebutuhan dari owner, dan relevansi sekali dengan PT Jakarta Propertindo sebagai owner melihat bagaimana siklus awalnya, dari awal perencanaan, pelaksanaan proyeknya sampai dengan asetnya nanti ketika di operation and maintenance dibutuhkannya seperti apa gitu. Nah, BIM ini biasanya orang melihatnya hanya sebagai desain gitu, tapi padahal BIM bisa lihat juga sebagai ownernya. Artinya informasi kayak kita kasih contoh, misalnya kalau misalnya orang perencanaan itu merencanakan lampu gitu, lampunya merek Philips misalnya gitu ya. Nah, lampu merek Philips itu di perencanaan. Nah, apakah nanti di aset maintenance-nya itu Philips juga? Apakah sudah ketek sampai situ, atau dalam pelaksanaannya nanti berubah mereknya gitu? Nah, hal-hal itu yang diperhatikan dalam BIM. Informasinya utuh dari awal perencanaan, ketika ada perubahan kenapa sampai operation and maintenance. Di dalam pendidikan saya diploma 4 pun demikian. Kita harus melihat tracknya dulu sebelum terjadinya sesuatu hal ketika nanti operation and maintenance. Ketika kita ada perubahan, berarti ada yang salah dalam perencanaan gitu, atau ada perubahan yang harusnya sudah disepakati gitu. Itu kurang lebih secara umumnya BIM spesialis, karena memang BIM itu terbilang baru, bukan hanya untuk umum ya Mbak BIM-nya, tapi bahkan orang sipil itu sendiri, kita kalau tidak mempelajari atau memahami dari
standar dan ISO-nya itu agak susah dijelaskan terhadap orang sipilnya itu sendiri atau orang arsitek atau MEP, karena BIM itu adalah integrasi antar disiplin, maka kita harus jelaskan lebih sederhana. Kesulitannya, challenge-nya adalah di situ sebenarnya, bukan kesulitan tapi lebih ke challenge, karena seperti yang dilihat Mbak di project saya ini, kita disiplinnya banyak sekali. Kalau misalnya kita biasanya orang sipil yang ngomong antar interaksinya sama sipil lagi, atau sama geoteknik lagi, tapi kita udah ngobrolin sama orang MEP, sama orang sistem, bahkan arsitek, semua ngobrol di satu dimensi yang sama. Artinya itu challenge yang paling berat menurut saya. Belum kita ngomongin antar disiplinnya, itu udah paling berat sih. Tapi yang awal fondasinya adalah bagaimana BIM ini diimplementasikan sampai top level. Nah, ketika udah top levelnya udah oke, artinya dalam hal ini direktur dan seluruh perusahaan saya di PT Jakpro ini sudah support BIM. Nah, dari top level ke bawah baru bisa mengimplementasikannya. Jadi challenge terbesar awal adalah top level. Ketika top level udah setuju implementasi BIM ini bermanfaat, baru turunan ke bawahnya adalah implementasinya. Challenge-nya yang tadi kita udah ngobrolin antar disiplin dan menyederhanakan itu. Sukanya adalah kita jadi orang yang paling tahu di dunia ini, teknologi nggak ada yang tidak mungkin. Jadi sukanya adalah orang pasti ke kita terus, dan lingkungannya adalah ketemu orang-orang itu lagi. Saya di beberapa perusahaan sebelum ini pasti nyarinya ke saya lagi, karena memang BIM itu spesialisnya masih sedikit. Nah, sangat sukanya adalah ketika ini adalah prospek panjang, implementasi kita masih jauh dari ideal, kita bisa refer ke orang India, kita ada orang expat juga dari India. Ini masih jauh dari idealnya BIM, tapi kita bisa berharap yang lulusan-lulusan ini bisa berkembang. Jadi saat ini masih sukanya adalah orang-orang masih nyari ke saya, jadi gampang banget nyari ke orang BIM spesialis. Jadi kalau teman-teman ahli di BIM, itu pasti teman-teman gampang nyari kerja, itu paling gampang. Sebagai personal sih, saya mikirnya adalah di awal hal yang paling mendekati kita itu teknologi sih Mbak. Jadi secara umum aja, kita nggak ngomongin BIM dulu misalnya, dimanapun itu yang namanya teknologi itu sangat dekat dengan kita, jangan dijauhin. Jadi ketika kita dekatkan itu teknologi, maka ke depan kita akan di orang yang paling dibutuhkan. Untuk saat ini sih itu hal yang paling sangat milestone saya gitu. Kapan itu terjadi? Yang pertama adalah ketika saya pertama kali lulus dan masuk kerja langsung di BIM. Jadi orang-orang udah tahu bahwa oh, ada orang yang kerja di bidang BIM namanya Zaki gitu. Jadi kalau Mbak cari Zaki BIM, Zaki pasti BIM itu udah paling atas. Karena saya di awal udah percaya bahwa teknologi itu paling awal. Habis itu, selain itu jangan bosen sih. Ketika saya udah dipercaya, amanah itu harus dipegang. Teknologi pasti akan, dimanapun teknologi itu pasti akan dibutuhkan. Jangan ragu untuk belajar teknologi. Momen poinnya adalah di situ. Di awal saya berkarir langsung di bidang BIM. Itu saya tidak menyesal gitu. BIM PII ya, kemarin sebenarnya saya momennya adalah ketika saya diundang untuk mengikuti acara di KPO ya di 2024 di Malaysia, Kinabalu. Di situ adalah momen juga di mana saya mengetahui bahwasannya organisasi keinsinyuran itu sangat luas. Saya memandang sebuah keinsinyuran adalah sesuatu yang spesifik dan spesialis. Karena saya memang dari awal lulus dengan hal yang spesial dan spesialisasinya spesifik satu. Tapi ketika saya berinteraksi dengan rekan-rekan yang lain, ternyata kita ada kesamaan yang signifikan terhadap industri keinsinyuran ini. Maka saya harap di BIM PII saya terlibat di sana. Organisasinya sangat welcome gitu ya, welcome mereka untuk sharing ataupun saling mengenal satu sama lain, khususnya antar negara juga gitu. Kemarin tuh saya sharing beberapa, ternyata mereka juga sama-sama adaptasi terhadap BIM juga gitu. Jadi kita bisa sharing banyak gitu, dan nggak cuman itu, mungkin ada beberapa hal kita juga bisa merasakan apa yang dirasakan karena insinyur muda ya. Jadi kita merasakan apa yang kita resahkan gitu, kayak engineer muda nih harus dinaungin sama siapa gitu, dan apa batu loncatannya dan siapa sih dan kemana gitu. Saya rasa BIM PII adalah salah satu step bagus buat teman-teman terlibat di sana untuk langsung juga daftar, dan itu tidak menutup peluang-peluang karir yang lain gitu. Saat ini masih berprogres karena tahun-tahun kemarin saya masih menyelesaikan studi saya di S2
Kemudian saat ini saya mengenal itu VMPI di tahun kemarin, dan juga kita sedang berproses untuk melanjutkan ke keinsinyuran tersebut. Kalau harapan pribadi saya untuk keinsinyuran maupun secara kategori dari spesialis saya adalah gimana cara kolaborasinya antara industri dengan pendidikan sih Mbak. Karena saat ini saya rasa industri dan juga pendidikan itu tidak begitu berkesinambungan, dalam artian seperti ini. Lulusan saya S2 itu sangat dibutuhkan seperti kasusnya kemarin di itu, tapi hal-hal lain seperti kebutuhan industri itu tidak diserap dengan baik oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Kayaknya itu perlu diperhatikan, tapi itu lebih ke regulasi dan lain sebagainya, kayak terlalu dalam. Tapi saya merasakan ketika master itu S2 ke situ sih Mbak. Harapannya sih bisa relevansi, dalam artian gini, pendidikan itu melihat objek mahasiswa dan juga research itu S2 itu sebagai objek yang akan inline gitu. Jangan sampai pendapatan dan juga hasil studinya itu tidak inline dengan industri gitu. Jadi riset yang ada jangan pakai yang lama gitu. Karena studinya ngeliatnya pakai yang lama, yang tingkat. Padahal ini ke depan industri butuhnya apa, mungkin berbeda gitu. Pesan-pesan ya. Oke, karena beberapa waktu lalu juga sebenarnya saya suka isi juga seminar, webinar gitu. Sebenarnya masih sama gitu. Kalau misalnya teman-teman generasi selanjutnya, atau saya nggak ngomong generasi, atau yang akan datang itu tidak akan jauh dari teknologi. Jadi jangan jauhkan teknologi, tapi buatlah teknologi itu semaksimal mungkin mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Itu sih paling pesan saya itu sangat sih buat teman-teman semua, karena kebanyakan dimanfaatkan teknologinya bukan di tempatnya gitu. Jadi usahakan teknologi jangan dijauhkan, tapi juga jangan digunakan yang tidak semestinya itu. Itu aja Mbak. Terima kasih juga Mbak. Salam semuanya.